Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Eropa dan salam dari Italia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji merupakan perjalanan spiritual seorang muslim yang sangat luar biasa. Butuh pengorbanan harta, jiwa, tenaga dan waktu untuk menunaikan ibadah tersebut. Banyak hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan seorang muslim untuk menjalankan ibadah haji. Mari kita bahas satu persatu hikmah yang terkandung dalam ibadah haji yang dapat kita jadikan inspirasi untuk mengarungi kehidupan. Yang pertama adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Dan yang paling penting adalah seorang muslim harus menggunakan kain ihram, kain putih yang tidak ada jahitan. Tidak peduli itu si kaya atau si miskin, tinggi kedudukan ataupun rendah, hebat status sosialnya ataupun tidak, semuanya harus memakai pakaian yang sama berwarna putih dan tanpa jahitan. Apa yang kita pelajari dari itu semuanya? Dalam Islam tidak mengenal si kaya ataupun si miskin, yang tinggi status sosialnya ataupun tidak. Al-musawah fil Islam, ada kesamaan dalam Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pembedanya hanya satu, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa di mana apa yang kita raih saat ini akan kita tinggalkan. Ada masa di mana jabatan yang kita raih saat ini akan kita tinggalkan. Ada masa seluruh status sosial, puja-puji orang itu akan kita tinggalkan. Dan kita hadir dengan amal perbuatan kita, dan ketakwaanlah yang akan menentukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La fadla li Arabin wa la a'jamin illa bittaqwa. Tidak ada pembeda, baik itu orang Arab atau non-Arab, yang hitam atau yang putih, yang kaya atau yang miskin, kecuali karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Ramyul Jumurat, melempar jumrah. Ini mengabadikan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Hajar dan juga putranya Ismail alaihissalam ketika ingin menjalankan perintah Allah, digoda oleh syaitan dan dilempar syaitan itu dengan kerikil-kerikil kecil. Apa hikmah yang dapat kita petik dan pelajaran yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita? Bahwa kita sebagai seorang muslim seharusnya menjadikan syaitan sebagai musuh terbesar dalam hidup kita. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadikan syaitan sebagai musuh yang paling nyata dalam hidup kita. Bayangkan teman-teman, ketika kita membaca Al-Quran saja yang jelas-jelas itu baik, kita diperintahkan Allah untuk melafadzkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah. Itu membaca Al-Quran yang jelas-jelas itu baik. Bagaimana dengan menjalankan kehidupan ini yang begitu luas cakupannya? Maka berlindung kepada Allah dari godaan syaitan menjadi prinsip dalam kehidupan kita, dan menjadikan syaitan sebagai musuh terbesar dalam hidup kita. Berikutnya adalah as-sa'yu baina Safa wal Marwah, sa'i antara Bukit Safa ke Bukit Marwah, berlari-lari kecil. Ini mengabadikan perjuangan Siti Hajar ketika berjuang untuk mencari air buat putranya. Berlari sekuat tenaga, memeras keringat dari Bukit Safa yang sangat tandus ke Bukit Marwah. Berlari berkali-kali dan akhirnya menemukan air untuk putranya Ismail alaihissalam. Apa yang bisa kita petik dari pembelajaran itu? Upaya Siti Hajar, perjuangan keras Siti Hajar seharusnya menginspirasi kita untuk juga selalu berbuat dalam kehidupan kita segala sesuatu dengan maksimal. Prinsipnya manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, maka dia akan mendapatkan dan meraih kesuksesan. Seharusnya perjuangan Siti Hajar itu menginspirasi kita untuk tidak bermalas-malasan. Seorang muslim harusnya betul-betul selalu alitqan fil amal, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Karena itulah perintah dalam ajaran agama Islam. Yang keempat adalah al-udhiyah, berkorban, menyembelih kambing. Untuk apa? Ini mengabadikan perjuangan Nabi besar Ibrahim alaihissalam ketika bertahun-tahun meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberi oleh Allah, dianugerahi keturunan bernama Ismail alaihissalam. Setelah Ismail mulai tumbuh dewasa, diperintahkannya untuk menyembelih putranya yang paling disayangi dan ditunggu bertahun-tahun. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Perintah langsung datang dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Apa yang bisa kita pelajari dari itu? Yaitu keikhlasan
dan kepatuhan yang total atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan anak yang ditunggu bertahun-tahun, puluhan tahun, dan ketika sudah dianugerahi anak, diperintahkan Allah untuk menyembelih, dan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tunduk, sami'na wa ata'na, tunduk dan ikhlas karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya dapat menginspirasi kita sebagai seorang muslim untuk selalu patuh, tunduk terhadap perintah Allah. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara total. Kita berusaha untuk tunduk atas semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, mati, pengorbanan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu inspirasi yang paling penting atas apa yang dilakukan oleh Nabi besar Ibrahim ketika menyembelih putranya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, ada hikmah juga yang terpenting dari penyembelihan ibadah korban. Adalah kepekaan sosial yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap muslim. Bayangkan Rasulullah SAW bersabda, ketika berkorban kita diperintahkan untuk membagi daging korban menjadi 3 jenis. Yang pertama, thuluthun li nafsihi wa ahlihi, sepertiganya untuk dirinya dan keluarganya. Wa thuluthun yuhda minhu jiranuhu asdiqahu, yang sepertiga berikutnya kita berikan kepada tetangganya dan teman-teman kita. Wa thuluthun lil fuqara, dan sepertiga berikutnya kita berikan kepada kaum fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Bayangkan, sebuah pendidikan sosial yang sangat dahsyat sekali yang diajarkan dari perintah menjalankan ibadah korban, supaya kita peka sosial, keluarga kita bahagia, tetangga kita bahagia, dan orang-orang yang tidak mampu, para fakir miskin juga bahagia. Dari satu perintah saja, yaitu menyembelih korban, kita dididik untuk peka sosial, untuk memikirkan orang lain, dan itu merupakan puncak spiritualitas dari seorang muslim. Teman, beberapa hikmah dari perjalanan ibadah haji, semoga itu dapat menginspirasi diri kita dalam mengarungi kehidupan kita dan bermanfaat buat kita. Sekali lagi, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Salam dari Eropa dan salam dari Italia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.